kita akan membahas salah satu sahabat mulia yang terkenal dengan istilah oleh para sahabat dengan prajurit inti dalam perang Badar, juga salah satu dari nuqaba atau pemimpin yang berjumlah 12 orang yang bertemu dengan Nabi SAW di Bai'at Aqabah. Akan saya jelaskan nanti itu tentunya. Kemudian juga dia adalah seorang sahabat yang Nabi SAW sudah bersabda khusus dalam masalah kancah peperangan punya kelebihan yang luar biasa. Dia adalah Abu Talha Al-Ansari. Makanya kita tulis judulnya Abu Talha Al-Ansari, kesatria yang sejati. Karena kata Nabi SAW, la sautu Abi Talhata fil jaishi khairu min alfi rajul. Sungguh kata Nabi SAW dalam hadis sahih, suaranya Abu Talha dalam peperangan, di kancah peperangan, lebih baik dan lebih besar pengaruhnya daripada 1000 tentara. Kata penulis di sini, kita bisa bayangkan kalau seandainya suaranya saja begitu, bagaimana dengan kiprah yang lainnya? Kalau suaranya saja sudah dinilai oleh Nabi SAW kekuatannya sama dengan 1000 orang, bagaimana dengan tebasan pedangnya? Bagaimana dengan anak panah yang dilemparkan? Ya, bagaimana dengan kekuatan fisiknya? Maka ini biasa digunakan dalam retorika bahasa Arab teman-teman sekalian untuk menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Abu Talha radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mulia dan dia dimulai dalam buku kita ini dengan kisah masuk Islamnya. Kisah yang sangat unik. Ada seorang wanita teman-teman bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini kunyahnya, julukannya. Dan sebenarnya Ummu Sulaim ini bernama yang sangat masyhur ya. Namanya adalah Gumaisa bintu Milhan, atau nama lain bisa dipanggil Gumaisa atau dipanggil Rumaisa. Yang sering kita dengar atau kenal masyhur namanya adalah Rumaisah radhiyallahu anha. Rumaisah ini atau Ummu Sulaim yang merupakan sekaligus ibunya Anas ibn Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim orang asli Madinah. Satu hari suaminya Malik mendengarkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah syahadat, suaminya Malik membenci Islam, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak setuju. Dan waktu itu di Madinah belum ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi terpengaruh dengan dakwanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka Malik marah dengan istrinya. Pada saat dia marah, dia mencaci maki istrinya. Kemudian dia memaksa untuk kembali kepada ajaran nenek moyang, tapi Ummu Sulaim menolak. Dengan hikmah Allah, Malik keluar dari rumahnya, ketemu dengan musuhnya, sama-sama orang Madinah tapi musuh dia, berantem, berkelahi, akhirnya terbunuh. Matilah si Malik ini dalam keadaan kufur tentunya. Kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu anha berharap pahala di sisi Allah SWT, dan dia berkata dalam statement yang masyhur, saya akan bersabar dan berharap pahala dari sisi Allah dengan kematian Malik, padahal saya berharap dia tadinya juga masuk Islam, dan saya tidak akan menikah kecuali Anas memang berpikir untuk dia memiliki seorang ayah. Ummu Sulaim membesarkan Anas bin Malik. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, Abu Talha, salah satu pimpinan dari orang Ansar, orang Madinah, kaya raya, gagah, terkenal kuat secara fisik. Dia kagum melihat Ummu Sulaim yang waktu itu memang masih muda dan punya anak satu Anas, dan terkenal Ummu Sulaim ini bukan seperti wanita umumnya, tidak pernah bertemu sama laki-laki, tidak interaksi, dan memang dia orangnya terkenal baik. Maka Abu Talha menawarkan diri, hai Ummu Sulaim, saya berminat untuk menikahimu. Maka Ummu Sulaim mengucapkan kalimat, wahai Abu Talha, sesungguhnya saya seorang wanita muslimah dan tidak layak menikah dengan orang musyrik. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, terkenal berita di Madinah kalau siapapun wanita dilamar oleh Abu Talha pasti diterima. Orangnya gagah, tinggi, putih, kaya, kuat secara fisik, banyak kelebihan. Melamar, dan pada saat itu sebagian riwayat menjelaskan Abu Talha belum menikah pada saat itu. Dan dia melamar seorang janda punya anak. Dia kaget pada saat Ummu Sulaim mengucapkan kalimat tadi.
Abu Talha pulang berpikir, ada masalah apa sebenarnya? Kok bisa ada seorang wanita yang dia anggap pada saat itu janda, punya anak, kemudian menolak dia? Dia merasa dan yakin pada saat itu tidak mungkin ditolak. Lalu dia telusurin kembali beritanya. Apakah memang Muslim ini layak saya ulangi lamaran saya? Ditelusuri lagi, memang betul ditemukan, betul-betul Ummu Sulaim tidak bertemu, tidak interaksi sama laki-laki, dan dia dapatkan informasi kalau Muslim ini sudah masuk Islam. Abu Talha itu masih dalam keadaan kafir ya, masih nyembah berhala, dan dia terkenal di kalangan muslimin dan di kalangan orang-orang musyrik pun di Madinah pada saat itu. Karena ini sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, adalah orang yang sangat baik, sangat salihah, dan terkenal juga punya kecantikan. Maka Abu Talha mengulangi lagi lamarannya dengan menjanjikan mahar lebih besar. Ternyata Ummu Sulaim mengulangi kalimat tapi lebih santun sekarang. Ummu Sulaim mengatakan dalam riwayat yang sahih, wahai Abu Sulaim, wahai Abu Talha, demi Allah orang sepertimu tidak layak atau tidak pantas untuk ditolak. Maksudnya kau punya kelebihan segala-galanya, tapi engkau adalah laki-laki kafir dalam pandangan Islam, dan aku adalah seorang wanita muslimah. Aku tidak boleh menikah denganmu dalam agama ini. Tapi jika engkau mau masuk Islam, maka aku akan jadikan Islammu itu sebagai mahar. Silakan, kau syahadat, nikahi saya, dan saya tidak butuh apa-apa. Saya cuma minta kamu syahadat, itu maharnya. Abu Talha bingung pada saat itu. Kok bisa sampai seperti ini wanita, sampai dia mau menerima lamaran? Dan pada saat itu terkenal sekali sebelum masuk Islam Madinah, sebelum Nabi SAW hijrah, artinya belum Islam merata dan belum hijrah Nabi SAW, terkenal Madinah dengan mahar yang sangat tinggi. Dan umumnya wanita suka menerima mahar yang tinggi. Ini kok kenapa ada wanita tidak mau terima mahar? Jadi bertanya-tanya Abu Talha. Kemudian akhirnya dia mengatakan kepada Ummu Sulaim, baiklah, saya ingin mengikuti agama ini, tapi saya ingin tahu siapa yang akan pandu saya. Maka kata Ummu Sulaim, lebih baik Nabi SAW. Siapa itu Nabi? Ditanya, dijelaskan Nabi Muhammad SAW, penduduk Mekah dari Quraisy, dijelaskan semua oleh Ummu Sulaim. Maka dia mengatakan, baiklah kalau begitu. Maka pergilah pada saat itu Abu Talha ke Mekah bersama dengan utusan beberapa orang Ansar, dikenal dengan Nuqaba, gitu kan, utusan Ansar, bertemu dengan Nabi SAW di musim haji yang dikenal dengan Baiat Aqabah. Baiat berarti perjanjian setia, dan Aqabah adalah nama tempat lontaran di Mina. Ada lontar Aqabah ya, yang biasa dilakukan pada hari pertama, hari Tahnahar, hari Idul Adha. Kemudian nanti ada yang wusta dan ada yang sugur, tapi Aqabah yang sangat terkenal. Biasanya juga dikatakan tempat lontaran besar, sedang dan kecil, tapi ini adalah lontaran besar, namanya Aqabah. Nabi SAW di musim haji sering mendakwahi orang-orang untuk masuk Islam. Maka datanglah utusan-utusan Ansar lalu mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW, termasuk Abu Talha. Termasuk Abu Talha radhiyallahu anhu mengucapkan syahadat setelah dia tanya banyak tentang Nabi SAW, kemudian dia masuk Islam. Lalu kemudian dia kembali ke Madinah dan dia mengatakan, wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya aku sudah mengikuti agama Muhammad dan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sempat Nabi SAW pada saat melihat Abu Talha datang dari Madinah, beliau mengatakan, ja'akum Abu Talha wa gurratul Islam baina ainai. Dan ini hadis disebutkan oleh At-Tayalisi dalam musnadnya. Abu Talha telah datang kepada kalian sedangkan cahaya Islam ada di antara dua matanya. Kemudian pada saat itu Thabit, perawi hadis, waktu melihat pernikahan Ummu Sulaim dan Abu Talha terjadi di Madinah dan dihadiri hampir seluruh masyarakat Madinah, karena Abu Talha termasuk orang kaya dan punya kedudukan, dihadirilah pernikahan ini oleh hampir semua orang pada saat itu. Dan Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad, berkata dari Anas adalah anaknya Ummu Sulaim, berkata, kami tidak mendengar mahar yang lebih mulia daripada maharnya Ummu Sulaim, yaitu Islam. Dan gara-gara perilaku Ummu Sulaim ini, atau Rumaisa atau Gumaisa radhiyallahu anha, maka Nabi SAW didapat atau diberikan berita gembira bahwasanya Ummu Sulaim masuk surga. Gara-gara kasus tadi, dia menjadikan
Islam suaminya atau calon suaminya sebagai mahar. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 2456, dan Ahmad juga meriwayatkan, dan Nasai rahimahumullah meriwayatkan semua hadis ini. Kata Nabi SAW, dakhaltul jannata fasami'tu khashfatan baina yadayya faqultu ma hadhihi al-khashfah faqila al-Gumaysa'u bintu Milhan. Aku masuk surga, lalu aku mendengar suara langkah kaki di depanku. Maka aku berkata, sungguh langkah kaki siapa ini? Jadi di surga kita sudah pernah dengar riwayat kalau Nabi SAW mendengar langkah atau suara sendalnya, terompa sendalnya Bilal radhiyallahu anhu. Tapi ini juga ada hadis yang meriwayatkan kalau Nabi SAW mendengar suara sendal atau langkah kaki seorang wanita di surga. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, suara langkah siapa ini? Kata Jibril, dia adalah Al-Gumaysa bintu Milhan, dan Al-Gumaysa atau Ar-Rumaysa adalah Ummu Sulaim. Saya sempat bertanya langsung dengan guru kami tentunya, Dr. Saleh Suhaimi. Saya telepon beliau dan saya nanyakan, Al-Gumaysa ini apakah memang beliau juga Ar-Rumaysa? Maka beliau mengatakan iya. Makanya saya sampaikan tadi kalau ini adalah namanya juga Rumaysa yang sering kita dengar dengan istilah ini. Teman-teman sekalian, pada saat setelah dia masuk Islam, maka mulailah Abu Talha mendalami Islam lebih dalam, dan dia termasuk utusan Ansar yang kedua kali datang. Baiat Aqabah pertama tadi sudah, dia syahadat. Baiat Aqabah yang kedua dia datang lagi bersama Ummu Sulaim sekarang, bersama istrinya. Dan akhirnya Nabi SAW minta pada saat itu baiat, dan salah satu dari Ansar, Ubadah bin Samit, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, kami sudah masuk Islam nih di baiat Aqabah yang kedua. Kami minta syarat, apa syaratnya? Kata Nabi SAW, syaratnya kalian syahadat. Kata mereka, kami sudah syahadat. Ada syarat yang lain? Saya minta kalian sholat, kalian lakukan perintah-perintah agama. Kata mereka, kami sudah jalankan. Yang kami inginkan syarat buat diri anda. Kami ingin anda datang ke Madinah. Kami ingin anda tinggalkan Mekah, pindah kepada kami. Apa syaratnya? Kata Nabi SAW, aku meminta agar kalian membelahku dan agama ini lebih daripada kalian membela diri kalian sendiri atau keluarga kalian atau harta kalian. Maka kata Sa'ad radhiyallahu anhu, kalau begitu apa balasannya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, surga. Kata Sa'ad, kami setuju. Tiba-tiba pada saat itu ada suara keras di Mina, di atas gunung. Mereka ada satu orang teriak mengatakan, sungguh orang-orang bodoh telah berkumpul di sekitar Muzammam atau Muzammim. Ini julukan untuk Nabi SAW mereka berikan. Tentunya tidak baik ya. Dan mereka sudah sepakat untuk memerangi kalian. Maka pada saat itu Abu Talha dan Sa'ad ibn Ubadah berdiri serentak lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda mau kami buktikan sekarang. Haruskan pedang, sekarang kami bela anda. Bukan cuma pada saat hijrah ke Madinah, di sini juga kami siap. Maka kata Nabi SAW, bubarlah. Jangan, belum saatnya, belum diperintahkan. Maka pada saat itu pun mereka bubar dan akhirnya mereka pulang ke Madinah.